Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi malam hari ini di ibadah rayon kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan waktu yang baik oleh Tuhan untuk kita bisa memuji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami masih boleh kuat sampai saat ini, kami percaya ya Tuhan, itu semuanya bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami akan beribadah, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, sehingga mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam belantara. Firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu penyembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan.
firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan lewat firman ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga mendapatkan hikmat daripada-Mu lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berada pada posisi lantai teratas dari bangunan ini. Dari dasar bangunan sampai ke posisi ini saya melewati 3 lantai. Dan saya berada di posisi yang paling teratas. Dan ketika saya sampai di posisi ini, saya bisa melihat ke kiri ke kanan. Dan saya melihat keindahan daripada kota Bandar Lampung ini. Kalau saya melihat ke bawah, ada begitu banyak aktivitas masyarakat. Dan kalaupun saya melihat ke arah depan sana, ada pegunungan yang memberikan kesejukan buat saya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya sampai pada posisi di level teratas ini, saya begitu capek naik ke atas. Menaiki anak tangga, tangga satu ke tangga yang lain, untuk saya bisa berada di posisi teratas ini. Dan begitu banyak orang yang gak suka untuk naik tangga. Kalaupun mau ditanya, lebih baik saya mau turun tangga daripada naik tangga. Karena kalau naik tangga, memberikan rasa capek karena membawa beban tubuh kita untuk bisa naik ke undakan satu kepada undakan yang lain. Tetapi kalau turun tangga, hanya sekedar untuk menahan badan, tetapi kita tidak begitu banyak tenaga ataupun energi yang bisa keluar. Tetapi pada saat ini saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita orang percaya itu seperti naik tangga. Begitu banyak orang juga mengatakan, hamba-hamba Tuhan, pembicara-pembicara mengatakan bahwa kehidupan kita orang percaya itu dapat diukur dari tingkatan satu pada tingkatan yang lain, masuk kepada kesempurnaan rohani yang sungguh dewasa. Nah, pada pagi hari ini saya mau bicara tentang mengatasi setiap persoalan dan tantangan hidup dengan kekuatan yang Tuhan beri buat kita semua. Kehidupan kita manusia ada memiliki 2 kekuatan, aspek kekuatan yang besar dalam kehidupan manusia. Itu kekuatan lahiriah secara tubuh jasmani dan kehidupan secara rohani, secara fisik atau metafisik. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ada koma, kecilah kekuatan. Ternyata ukuran kekuatan yang kecil ada dalam tubuh secara jasmani kita. Karena apa? Manusia, kehidupan manusia itu makin merosot, baik kekuatan fisiknya maupun tenaganya maupun daya berpikirnya akan tetap terus berkurang dan merosot. Tadi saya melewati anak tangga yang begitu banyak sampai pada level teratas ini. Dan apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk berhenti sejenak dan berusaha untuk menghela nafas. Kemudian saya kembali lagi untuk bisa naik kepada level tangga, sehingga sampailah aku pada tingkat teratas dari bangunan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang percaya di dunia ini yang berusaha untuk mengambil cara yang gampang untuk bisa berada pada zona keadaan yang nyaman sekali. Nggak mau pusing dengan persoalan yang dihadapi. Dia berkata bahwa aku mau mundur saja, turun ke level berikut untuk merasa nyaman. Aku nggak mau ambil pusing dengan persoalan. Artinya begini, dia nggak mau berusaha untuk fight dengan persoalan, dia nggak mau berhadapan dengan persoalan, dia mengundurkan diri, kemudian dia merasa bahwa persoalan itu pun udah nggak ada lagi, dan saya mulai lagi berjalan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa naik kepada tingkatan yang berikut, berusaha untuk mengambil tenaga, kekuatan kita, untuk kita bisa naik kepada tahapan-tahapan yang lain. Saya bisa memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita berada pada posisi teratas, kita berusaha untuk naik kepada tahapan tangga yang satu, kepada undakan yang satu, kepada undakan yang lain. Untuk kita bisa naik kepada tahapan-tahapan berikut. Bagaimana kita bisa sampai kepada posisi teratas di mana kita inginkan untuk bisa menikmati suasana yang begitu nyaman, begitu asri, menyejukkan buat kita semua. Untuk itu mari kita berusaha untuk naik ke level 1, kepada level 1, kepada level yang lain. Untuk kita bisa sampai kepada posisi teratas. Tetapi begitu banyak orang ketika mengalami sebuah persoalan pada level ini, pada tangga yang satu, dia berusaha untuk turun
untuk mengambil rasa nyaman pada posisi. Ada begitu banyak orang yang mengambil sikap tersebut. Mereka harus turun kepada level yang satu, bukan naik kepada level berikut untuk mengatasi setiap persoalan, tapi mereka turun untuk mengambil sisi nyaman dan bersembunyi pada level di bawahnya. Tetapi kehidupan kita orang percaya bergerak dengan kemampuan Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan. Ada satu tips bagaimana caranya kita untuk bisa naik kepada level berikut. Bapak Ibu pernah menaiki sebuah tangga, dan tangga itu sangat banyak dan sangat tinggi untuk kita bisa lalui. Ketika Bapak Ibu masuk pada tangga undakan yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat ke atas, oh, tangga ini terlalu tinggi amat. Tangga ini terlalu banyak sekali, dan tangga ini sangat jauh sekali. Dan Bapak Ibu mulai berpikir, capek sekali untuk bisa menaiki sampai ke tingkat paling atas. Tetapi Bapak Ibu berusaha untuk mencoba untuk menaikinya, untuk bisa ada di posisi ke atas. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu kembali lagi melihat ke atas, begitu banyak anak tangga yang Bapak Ibu harus lalui, akan menekan secara mental dalam diri Bapak Ibu bahwa masih terlalu jauh perjalananku, masih banyak tangga yang aku harus lewati. Tipsnya adalah coba kita fokus kepada tangga di mana kita harus melewati. Jangan melihat ke tangga yang banyak. Lihat saja pada tangga di mana kita harus lalui. Maka kita gak pernah tahu dan gak pernah sadar ternyata kita sudah mulai ada di tangga-tangga terakhir, di mana kita harus masuk pada level tertinggi untuk bisa melihat keindahan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Jikalau engkau tawar hati di masa kesesakan, bicara soal tangga kita lewati, dan bicara pergumulan dan kesesakan, bicara soal pergumulan dan kehidupan yang harus dijalani, sangat sulit dan sukar. Tetapi jikalau pada masa-masa engkau pun tawar hati, nggak merasa kuat untuk melewatinya, bagaimana engkau bisa melewati setiap tantangan hidup yang menghadapkan kepada kita semua? Maka firman Allah berkata bahwa kalaupun engkau sudah tawar hati untuk ada di masa pergumulan dan kesesakan yang engkau hadapi, bakal sangat kecillah kekuatan kita. Bagaimana kita masuk pada level tertinggi dari apa yang kita inginkan untuk bisa menikmati karunia-karunia, berkat-berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah ada pada posisi di mana kita tetap terus naik dan jangan pernah merasa capek dan khawatir dengan apa yang kita hadapi. Persoalan boleh datang bagaikan tangga yang begitu banyak di hadapan kita yang terlalu tinggi yang kita harus lalui. Tetapi mari kita fokus kepada persoalan yang kita hadapi dengan tidak melihat persoalan-persoalan yang lain yang terlalu berat. Hadapilah persoalan, hadapilah keadaan yang sekarang ini. Maka setiap persoalan yang engkau hadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan engkau jalan keluar. Engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena di dalam hidupmu ada Tuhan yang menyertai. Saudaraku ini kasih Tuhan, keindahan yang saya hadapi, yang saya saksikan, yang saya rasakan pada saat ini, karena saya telah melewati tangga demi tangga. Saya bisa menikmati ada keindahan-keindahan, saya bisa menikmati ada aktivitas yang saya bisa lihat. Dan saya bukan hanya melihat pada satu titik saja, tetapi mata saya bisa melihat merangsur jauh, mata bisa memandang sampai ke ujung sana, ke pojok sana untuk bisa melihat. Karena apa? Saya di atas, di tempat di mana saya berada pada posisi di mana saya bisa melihat secara keseluruhan dari apa yang saya bisa lihat. Kalau mungkin saya ada di bawah, saya cuma melihat dari satu objek saja kepada objek saja. Tetapi saya ketika di tempat teratas, saya bisa melihat pada berbagai objek yang terlihat. Oh, ternyata di sana kendaraan, di sana ada mobil, di sana ada orang yang berkumpul, di sana ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Sungguh indah. Untuk kau bisa meraih dan menikmati berkat karunia Tuhan yang besar, masuklah pada level dan tahapan, pada level yang Tuhan izinkan buat kita semua untuk kita lalui. Satu keadaan, pada satu titik, Tuhan izinkan kita untuk menikmati segala berkat dan karunia Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap kuat untuk berada pada level berikut, masuk pada level berikut, masuk pada tingkatan berikut. Engkau mengalami pencobaan dan tantangan hidup pada tahapan berikutnya, pencobaan yang berikut. Kalau engkau bisa melewatinya, maka engkau akan masuk pada posisi di mana engkau melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tetapi jangan sampai engkau harus turun pada undakan yang berikut untuk memberikan rasa nyaman dalam diri.
dan engkau bersembunyi dalamnya dan merasa apakah sudah nyaman, aku harus keluar. Tetapi hadapilah hidup di hari ini, di masa yang akan datang, karena Tuhan mengizinkan kita diproses dengan persoalan tantangan hidup untuk kita bisa melihat kekuatan rohani kita, sejauh mana kita kuat di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Demikian firman Tuhan yang saya berbagikan pada saat ini. Dan saya percaya berkat Tuhan ada dalam kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang hamba layani dalam pelayanan rakyat hamba. Hamba percaya mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi, seperti mereka menaiki anak tangga yang terlalu tinggi. Capek mereka berjalan, capek mereka melangkah. Tetapi izinkan mereka untuk tetap kuat menghadapi setiap persoalan. Jangan engkau izinkan mereka harus turun dari tangga satu ke tindakan yang lain. Tetapi ajarlah mereka untuk tetap powerful, untuk tetap Tuhan ingatkan bahwa ada mahkota yang Tuhan siapkan buat mereka. Ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat mereka. Bagi mereka yang tetap kuat, yang tetap terus berjuang, maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap persoalan yang mereka hadapi, engkau adalah jawaban, engkau adalah kepastian, engkau adalah pribadi yang mampu untuk berikan penghiburan kekuatan. Karena engkau Allah, Yesus Kristus, ada dalam diri mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kehidupan, dan memberikan mereka pemahaman secara pribadi bahwa perjalanan mereka, hidup mereka adalah proses pendewasaan untuk melihat hal-hal yang besar yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya berkat Tuhan bagi jemaat yang hamba layani rakyat. Terima kasih Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.